1 tahun banyak sekali catatan-catatan di lapangan ditemukan yang mungkin ini juga yang membuat akhirnya progresnya tidak secepat yang kita harapkan. Tapi yang bagusnya adalah semua masalah itu sudah diakui, sudah dipetakan dan sudah berusaha dicarikan solusinya. Dari sisi pengusaha, apakah sudah melihat itu adalah langkah baik yang sudah dilakukan oleh Kementerian UMKM dan juga Kementerian Koperasi sebelum kita berbicara lebih banyak soal meningkatkan daya saing dan juga konsumsi? Ya, terima kasih kesempatannya Metro TV. Saya senang sekali nih bisa duduk satu panel dengan para menteri yang sangat mengerti situasi pengusaha. Jadi kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi saya kadang-kadang bilang sama Pak Maman, mungkin Pak Maman saya nggak usah bersuara. Karena Pak Maman bisa menyuarakan pelaku usaha juga nih. Jadi saya pikir situasi ya kalau kita melihat saat ini memang masih banyak sih kalau dibilang apakah situasi sudah baik, saya rasa masih penuh banyak ketidakpastian. Tapi kalau dikatakan apakah pemerintah sudah dalam arah yang benar, saya pikir sudah navigasinya sudah tepat. On the track. Cuman memang ini situasi yang tidak mudah. Karena tidak hanya masalah domestik juga masalah luar, global. Masalah geopolitik, masalah eksternal. Jadi ini adalah kombinasi hal yang tidak mudah. Nah, saya selalu mengatakan dari pelaku tentunya banyak sekali analisa nanti dari para ekonom juga bisa memberikan data-data yang lebih konkret. Kami sederhana saja. Jadi kalau dari pelaku itu kita melihat suara pelaku di lapangan. Jadi kami panggil sektor-sektor secara berkala, ini menjadi bagian dari tugas Apindo juga adalah apa sebenarnya yang terjadi di masing-masing sektor. Jadi kalau kita melihat situasinya memang pada saat ini kalau kita lihat di kuartal pertama pertumbuhan ekonominya tuh kan sudah cukup baik ya 5,12. Malahan kita nggak bilang cukup baik, sangat baik ya 5,12%. Tapi dan PMI manufacture juga sudah mulai kita lihat terjadi peningkatan ya. Jadi sekarang sudah di atas 50. Kemudian kita juga melihat pertumbuhan investasinya juga baik, surplus perdagangan juga ada. Namun mungkin kita mesti memperhatikan satu dari segi IKK. Ya IKK kita ada sedikit penurunan sih. Kedua, kalau kita melihat dari beberapa sektor, memang sektor yang salah satu yang paling masih kena hit selama ini adalah sektor yang namanya sektor padat karya. Dan sektor padat karya kita juga mesti spesifik nih, yaitu tekstil garment misalnya. Ini yang tekstil ini satu sektor yang benar-benar terkena dampak. Jadi kalau saya tanya bagaimana nih keadaannya saat ini, mereka masih melihat ada penurunan sampai 20% sektor tekstil. Kita kemudian tanya lagi sektor furniture bagaimana? Furniture juga masih ada penurunan 10 sampai 20%. Kemudian sektor otomotif bagaimana? Otomotif masih ada penurunan sekitar 9%. Kemudian properti bagaimana? Nah properti juga demand-nya juga masih agak lemah ya, jadi masih di bawah. Mereka bilang sampai 40% bawahnya. Jadi kalau kita melihat di sini, ini ternyata di lapangan ini sektor-sektor ini masih tertekan. Ya, jadi situasinya walaupun sudah banyak perbaikan-perbaikan, tapi ini masih ada nih tekanan ini. Nah, oleh karenanya saya rasa yang pertama penting sekali bahwa pemerintah bisa melihat dengan situasi seperti ini bagaimana sih caranya kita bisa mendorong. Ya, ini kita kalau dorong kita dua hal ya, satu dari supply, satu dari demand. Sekarang kita ngomong demand dulu. Ya, kita dorong dari segi demand itu bagaimana? Tadi meningkatkan daya beli, ya kan dari demand side. Kemana target sasarannya? Ini yang menarik karena dari kalau kita lihat sasaran insentif, ternyata sekarang yang terjadi pelemahan itu kan di kelas menengah kita ini. Kelas menengah kita ini terjadi penurunan. Berarti target insentif yang mesti diberikan ini mesti ke kelas ini juga nih. Ya kan untuk mereka bisa konsumsi karena domestic consumption kita kan masih paling tinggi, jadi kita harus naiknya di sini. Nah disitulah pemerintah kemudian melihat target-target insentif apa yang bisa dimasukkan ke sini, kemudian keluarlah paket kebijakan
yang disampaikan pemerintah, baik itu fiskal, baik non fiskal, ini juga banyak untuk membantu untuk boosting juga di sini, di segi daya beli. Sama juga dari segi supply-nya. Nah, terus terang saya ini bicara dulu secara menyeluruh ya, selaku pelaku. Kalau saya suruh ngomong sama Maman soal UMKM itu ceritanya panjang sekali. Tapi kalau dari segi keseluruhan, dari segi supply, ini ada beberapa hal yang mungkin masih menjadi perhatian pemerintah. Pertama, kita bicara soal deregulasi. Deregulasi ini sudah terjadi. Jadi pemerintah mendengar masukan pelaku nih, apa nih yang mesti perbaikan polisinya, ya kan? Ini sudah mulai ada ya, baik itu dari segi perdagangan, kita kan udah mulai deregulasi dari import. Kemudian kita melihat juga dari investasi kita ada perbaikan dari segi perizinan dan lain-lain. Mulai ada tapi OPP. signifikan tidak dampaknya Bu? Kenapa? Signifikan tidak dampak dari deregulasi? Nah ini dulu, kadang-kadang kita melihat itu bisa langsung berbalik tangan. Tidak bisa. Tidak bisa Tidak bisa langsung. Jadi misalnya sekarang kalau kita lihat regulasi daripada import pasti ada perbaikan, ya kan? Tapi banjirnya import ini itu tidak bisa begitu saja kemudian hilang karena ada deregulasi ini gitu loh. Ini banyak sekali faktornya. Nah, belum lagi saya selalu ngejotin ke Pak Rosan dan teman-teman ini soal high cost ekonominya. Nah, high cost ekonomi itu bukan hanya pelaku usaha besar yang UMKM ini kena high cost ekonomi juga nih Pak Maman. Apa itu high cost ekonomi? Nah, misalnya logistik. Ya. UMKM juga kena biaya logistik tinggi gitu. Kemudian suku bunga pinjaman. Suku bunga pinjaman kita itu masih tinggi kalau dibanding dengan negara tetangga. Ini harus jadi faktor karena Indonesia ini kan mau berkompetisi. Dia tidak berdiri sendiri. Nah, ini perhitungan-perhitungan yang mesti diperhatikan. Kemudian kita juga melihat gas, harga gas. Aduh, kita udah harga gas sudah kita ini kan juga karena UMKM kita juga kena nih harga gas nih. Jadi ini juga kita sudah minta perhatian pemerintah. Jadi beberapa faktor yang hubungannya dengan kos-kos ini. Selain itu kita juga selalu mendorong dari tempatnya Pak Rosan adalah ada yang saya namakan unquantifiable. Apa itu unquantifiable? Itu seperti yang hubungannya dengan perizinan. Itu costnya mungkin nggak bisa dihitung, tapi lamanya ngurusnya ini semua cost, apalagi UMKM. UMKM ngurusin yang tadi kata Pak Maman soal untuk sertifikat ini, sertifikat itu. Ini kan semua butuh tidak hanya biaya tapi juga waktu gitu. Jadi kadang-kadang ini nggak bisa dikuantifikasi tapi menjadi ekonomi biaya tinggi gitu. Jadi kos-kos yang juga harus jadi perhatian kita. Jadi birokrasi dan lain-lain ini adalah sesuatu yang menjadi PR pemerintah. Kalau ditanya udah ada perbaikan belum? Ya pastinya sudah ada perbaikan. Tapi ini tidak bisa sebegitu cepatnya gitu. Dan yang sekarang kami monitor adalah tadi, kita selalu mengatakan kalau pemerintah mengeluarkan regulasi mesti ada dua hal. Satu adalah harus ada impact assessment terhadap regulasi tersebut. Kedua ada public private consultation. Janganlah Pak Maman keluarkan policy, Pak Julianto keluarkan policy tapi nggak konsultasi dulu nih sama pelakunya gitu. Nah, dua hal ini yang kami monitor terus di semua kementerian karena ini sangat penting. Kalau enggak nanti masalah keluar policy nggak bisa dilakukan konsisten. Sejauh ini bagaimana Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi dengan kalau pengusaha? ini dua-duanya nih angkanya angka tinggi. Apa tuh? Jadi angka tinggi. Bagus berarti maksudnya ya. bagus konsultasinya, Sure, ya. ya kan? Jadi makanya saya katakan saya beruntung satu panelnya sama menteri-menteri yang sangat mengerti pelaku usaha. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.